Halo para pemirsa dimanapun kalian berada, bertemu kembali di channel Story Movie. Channelnya orang YG suka nonton film, tapi gak sempet nonton berjam-jam, dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ia tepat sekali di sini tempatnya. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film India Tamil yang berjudul Varisu. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini diperankan oleh saudara saya yang gantengnya T. Aya Landong, yaitu Talapti Vijay, Rashmika Mandana, Ramanathan Sarath Kumar, Prakash Raj, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang anak konglomerat yang diusir dari rumahnya karena tak mau menuruti keinginan ayahnya meneruskan bisnis keluarga. Perpecahan keluarga mulai terjadi saat anak-anaknya bersaing untuk menduduki kerajaan ayah mereka. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita diawali di mana kita diperkenalkan kepada seorang pemilik perusahaan tambang yang bernama Jay Prakash, atau sering dipanggil JP. Hi everyone, how are you guys? Hari itu, dia sangat percaya diri karena dia berhasil menggaet investor besar untuk berinvestasi di perusahaannya. Investor tersebut bernama Gautam. Diketahui Gautam dan para investor lainnya akan menggelontorkan dana senilai $3 juta kepada perusahaan tambang yang menurutnya layak. Dengan penuh semangat JP meyakinkan Gautam dan yang lainnya, bahwa perusahaannya pasti mampu dan layak bekerja sama dengan mereka. Gautam pun setuju dan siap menandatangani kesepakatan dalam 2 hari ke depan. Berita ini sampai kepada Ajay dan Jay, mereka adalah anak dari Rajendran, seorang pemilik tambang saingan JP. Ajay dan Jay tak rela jika JP mendapatkan kesepakatan tersebut. Mereka pun bergerak cepat untuk meyakinkan Gautam beserta investor lainnya agar berinvestasi saja di perusahaan tambang mereka. Apa yang mereka bicarakan sehingga Gautam tertarik dan membatalkan kesepakatan dengan JP. JP pun terkejut ketika melihat berita bahwa perusahaan Rajendran lah yang mendapatkan kontrak tersebut. Tiba-tiba JP mendapatkan telepon, dan itu dari Rajendran. Rajendran mengatakan jika JP takkan pernah bisa menyaingi perusahaannya. Jikapun JP ingin, dia harus melewati dulu kedua putranya yang menjadi benteng pertahanan perusahaan Rajendran. Welcome Mr. Gautam. Hi sir. Welcome. Keesokan harinya, Gautam berkunjung ke kediaman Rajendran. Rajendran menyambutnya dengan baik, dan memperkenalkan satu persatu anggota keluarganya, dari istri tercintanya yaitu Sudha, arti istri Jay, Ria cucunya dari Jay, dan kedua cucu lainnya anak dari Ajay. Kemudian sahabatnya, sekaligus dokter pribadinya, yaitu Dr. Anand, dan tak lupa asisten rumah tangganya yaitu Kicha. Gautam sangat takjub melihat kebersamaan keluarga Rajendran, namun dia mendengar kalau Rajendran memiliki anak bungsu yang bernama Vijay. Mendengar itu semua orang terdiam. Rajendran pun menegaskan jika dia tak berbicara tentang hal-hal yang membuatnya tak nyaman. Bahkan sejak 7 tahun yang lalu Vijay sudah meninggalkan rumah ini, dia tak tahu apa sekarang Vijay masih hidup atau tidak. Dan inilah Vijay, saudara saya yang gantengnya gak ketulungan. Di film ini Vijay jadi si bolang, bocah petualang dari India, karena setiap harinya dia selalu traveling ke pelosok desa, bahkan penjuru kota sekalipun. Selama pergi dari rumah, Vijay tak pernah lagi bertemu dengan keluarganya, namun walaupun begitu kasih sayang seorang ibu tak pernah pudar, sudah selalu menghubunginya untuk mengobati rasa rindunya kepada Vijay. Diketahui kini Vijay menetap di Mumbai, dia membuat startupnya sendiri yang berfokus di bidang pesan antar makanan. Kala itu dia menjadi salah satu inspirasi terbaik dari India yang menciptakan aplikasi tersebut, namun kendalanya dia susah mendapatkan investor. Salah satu wartawan bertanya mengapa seorang Vijay Rajendran, anak dari pemilik perusahaan tambang terkenal di India, susah mendapatkan investor. Apakah ayahnya tidak tertarik untuk berinvestasi di aplikasinya? Mendengar itu, Vijay kesal, dia berkata, jikapun ayahnya mau berinvestasi di aplikasinya dia takkan mau menerimanya. Dan inilah masalah antara Vijay dan Rajendran sehingga membuat hubungan mereka menjadi renggang. 7 tahun yang lalu, Rajendran membuat pesta untuk merayakan kepulangan Vijay setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Harvard, Amerika Serikat.
Dia bangga karena bisa mengirim Vijay ke Harvard untuk mempelajari manajemen bisnis di sana. Dia berkata jika mulai besok Vijay akan bergabung di bisnis keluarga bersama kedua kakaknya, namun dia menegaskan jika belajar di Harvard tidak akan membuat Vijay menjadi pewaris kekayaannya. Dia ingin Vijay berlomba dengan kedua kakaknya untuk membuktikan kualitas diri dalam mengendalikan bisnis keluarga. Dan setelah itu dia akan memilih dari ketiga anaknya siapakah YG pantas menjadi pewaris kekayaannya. Namun Vijay berkata jika dia tidak tertarik untuk bergabung dengan perusahaan ayahnya dan dia menegaskan jika dia belajar di Harvard bukan karena uang ayahnya melainkan beasiswa yang dia dapatkan karena ketekunannya. Vijay! Rajendran kesal dan menegur Vijay. Vijay pun menyatakan kalau dia tak mau menjadi boneka ayahnya seperti kedua kakaknya. Dia tak suka dengan sikap ayahnya YG selalu menekan tanpa mempertanyakan apa keinginannya. Mendengar itu Rajendran murka karena merasa sudah diunghak anaknya sendiri. Dia pun mengusir Vijay, tapi bukannya bersedih. Vijay malah senang karena inilah YG dia nantikan. Dia ingin membangun bisnis dengan hati, bukan dengan tekanan. Sudah berusaha mencegah Vijay, tapi Vijay kekeh untuk meninggalkan rumah. Ternyata itulah sebabnya Rajendran tak mau tahu lagi tentang Vijay. Suatu malam Rajendran melihat sudah salah tingkah. Dia tahu jika sudah ingin membicarakan sesuatu, sudah pun mengungkapkan kalau Rajendran sebentar lagi akan berulang tahun yang ke-65. Dia ingin mengadakan pesta sekalian merayakan ulang tahun pernikahannya. Mungkin ini akan baik untuk keluarga mereka. Rajendran sudah mengira jika sudah akan mengundang Vijay datang dengan alasan ulang tahun pernikahan. Dia menyatakan kalau dia tak sudi melakukannya. Keesokan harinya Rajendran dan stafnya melakukan rapat. Mereka membahas tender yang diumumkan pemerintah untuk tambang-tambang yang memiliki kualifikasi yang baik. Jika Rajendran mendapatkan tender itu, maka perusahaan Rajendran akan mendapatkan keuntungan besar. Bahkan bisa merajai semua tambang-tambang yang ada di India. Namun mereka juga mendapat kabar kalau perusahaan JP sudah membentuk tim penasihat untuk menenangkan tender ini. Mendengar itu, Rajendran naik darah. Dia pun menugaskan Jay untuk memberikan penawaran lebih tinggi kalau bisa 25 kali lipat. Namun Jay mencela jika nilai itu akan mengurangi keuntungan. Rajendran tak peduli, dia hanya ingin tender itu tidak jatuh ke perusahaan JP. Saat itu asistennya memberitahu jika Dr. Anand menelpon. Rajendran pun segera pulang ke rumah untuk menemuinya. Di sana Anand terlihat khawatir, dan menutup rapat pintu ruang kerja Rajendran. Sebelumnya Rajendran sering mengeluh kesakitan di bagian tubuhnya. Sebagai dokter pribadinya, Anand menyatakan kalau setelah dilakukan tes, Rajendran didiagnosis menderita kanker pankreas stadium 4. Dan tak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Menurut medis umurnya takkan lama lagi. Mendengar itu, Rajendran tertegun. Dia pun memohon agar Anand tidak memberitahu siapapun, dan biarkan ini menjadi rahasia mereka berdua. Sebagai sahabat Anand merasa bersedih karena tak bisa melakukan apapun. Rajendran keluar ruangan, dia melihat istrinya dengan penuh keharuan. Dia juga tak bisa memastikan siapakah YG akan menjadi penerusnya. Di malam hari, dia menyatakan kepada Sudha jika dia setuju untuk mengadakan pesta ulang tahun pernikahannya. Awalnya Sudha bingung mengapa tiba-tiba suaminya setuju, tapi Rajendran meminta agar Sudha tidak banyak tanya. Padahal Rajendran ingin melihat Sudha bahagia sebelum kematiannya. Mami. Sudha lalu menghubungi Vijay untuk memintanya pulang, karena dia ingin Vijay ikut merayakan ulang tahun pernikahannya. Awalnya Vijay enggan datang, tapi sudah mengingatkan jika mereka sudah tidak bertemu selama 7 tahun dan dia tak mau mendengar apapun alasan Vijay. Akhirnya Vijay pulang. Kica memberitahu Sudha jika Vijay sudah tiba. Betapa bahagianya Sudha mendengar anaknya pulang. Dia pun bergegas menyambut Vijay di luar gerbang dan memeluknya dengan erat. Dia pun membawa Vijay masuk, namun semua anggota keluarga mengacuhkannya, bahkan Ria pun ikut-ikutan. Di malam hari Vijay melihat Kica Jojorowokan mengumumkan jika makan malam sudah siap. Vijay pun duduk dengan Kica memperhatikan semua anggota keluarga. Terlihat Jay makan duluan dilayani oleh ibunya.
Kicha mengungkapkan kalau beberapa bulan ini hubungan Jay dan istrinya sedang tidak harmonis, bahkan mereka terlihat masing-masing. Dan ketika Jay sedang makan, Ajay tak mau bergabung dan memilih untuk menunggu. Setelah Jay selesai barulah Ajay mau makan, kemudian setelah mereka pergi, barulah Arti keluar kamar untuk makan. Kicha menjelaskan jika kebersamaan mereka di depan umum hanyalah tipuan saja untuk menjaga nama baik keluarga, padahal aslinya mereka saling bersaing. Vijay merasa kasihan kepada ibunya, karena terus-menerus melayani anak menantunya tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dia pun mengajak Suda makan bersama sambil ngobrol ngalor ngidul yang membuat senyuman di wajah Suda kembali menghiasi. Setelah makan malam, Vijay berkomunikasi dengan rekan-rekannya membahas para investor yang ingin berinvestasi di aplikasinya. Salah satunya Aditya Metal, seorang pengusaha kaya raya. Namun tak sengaja dia melihat ada asap, dia pun menghampirinya yang ternyata itu Ria. Vijay menegurnya karena hal ini tidak baik untuk Ria. Namun Ria bertanya siapakah Vijay sehingga berani melarangnya. Sementara itu Rajendran diam-diam melakukan pengobatan dibantu oleh Anand. Anand mencoba melakukan yang terbaik agar memperlambat penyebaran sel kankernya. Suatu ketika, para pemilik perusahaan tambang mengadakan pertemuan. Jay dan Ajay datang, bahkan JP pun ada di sana. Terlihat seorang wanita bernama Smita datang. Jay yang melihatnya menyambutnya dengan baik, ternyata Smita adalah selingkuhan Jay. Hal ini diperhatikan oleh Ajay dan juga JP. Tak lama seorang pengusaha bernama Mukesh melambaikan tangan kepada Ajay. Dan lagi-lagi JP memperhatikannya. Diketahui Ajay meminjam uang kepada Mukesh sebesar 400 crore untuk membuka bisnisnya di bidang real estate tanpa sepengetahuan ayahnya. Mukesh meminta Ajay segera melunasi hutang beserta bunganya yang menjadi 550 crore jika tidak dia menagihnya kepada Rajendran. Ajay pun berjanji akan melunasi hutangnya setelah dia menjadi pewaris kekayaan ayahnya. Namun Mukesh cangcaya karena mungkin saja kakak Ajay yang akan menjadi pewaris. Tak ada cara lain. Ajay pun menawarkan sebuah kesepakatan yang penting Mukesh tidak memberitahu ayahnya perihal hutangnya. Sementara itu Jay ditekan oleh Smita untuk mengakuinya di hadapan semua orang bahwa dia adalah kekasihnya. Jay pun meminta waktu kepada Smita. Dia berjanji setelah dia menjadi pewaris kekayaan, dia akan menikahi Smita. Di sisi lain seorang gadis cantik mirip pacarku datang ke rumah itu tanpa memperdulikan Vijay. Vijay bertanya kepada Kicha siapakah gadis itu. Kicha menjawab jika gadis itu adalah Divya adik Arti. Bahkan dahulu di saat pernikahan kakaknya Divya pernah mengejar cinta Vijay, namun Vijay mengarah-harikannya. Vijay pun sekarang ingat. Dia pun terkejut karena Divya berubah menjadi cantik dan kini dia pun jatuh hati kepadanya. Kedatangan Divya ke sana untuk meyakinkan kakaknya agar bercerai dari Jay, karena dia tak mau melihat kakaknya menderita. Ternyata Arti sudah tahu kalau Jay memiliki wanita idaman lain. Namun Arti ingin mempertahankannya demi menjaga baik nama keluarga. Mendengar itu Divya kesal dan meninggalkan Arti. Vijay mencoba menyapa Divya namun Divya terlihat jutek. Suatu ketika semua anggota keluarga merayakan ulang tahun anak Ajay. Divya begitu muak melihat Jay. Dia pun terus mendesak kakaknya untuk meninggalkan suaminya. Vijay menyambar pembicaraan mereka, dengan mengatakan jika perkataan Divya benar. Karena jika Arti mempertahankannya, Arti akan ngabatin. Hal ini membuat Divya terkesan, dan Divya pun berkata jika kemarin dijutek karena menyangka Vijay sama dengan Jay. Namun kini dia tahu Vijay berhati baik. Dan dia pun ingat semua masa lalunya, bahkan sampai sekarang dia masih tetap mencintai Vijay. Mulai saat itu mereka pun saling jatuh cinta. Sementara itu, dengan biasa Rajendran menjalani pengobatan rutin. Tiba-tiba JP menghubunginya dan memberitahu kalau dia mendapatkan tender pemerintah. Dia berterima kasih kepada orang terkasih Rajendran karena sudah mau membocorkan rahasia strategi perusahaan untuk memenangkan tender ini. Mendengar itu, Rajendran marah. Dia pun bergegas pergi ke kantor dan menanyakan siapakah pengkhianat yang sudah membocorkan strategi kepada JP. Semua orang Molohok dan Ajay terlihat deg-degan.
Dia bersumpah jika dia menemukan orangnya dia takkan mengampuninya. I will give them hell. Dalam kemarahan tak sengaja Rajendran melihat berita di koran, kalau aplikasi Vijay telah menerima investasi sebesar 250 crore. Divya datang ke rumah untuk memberikan selamat kepada Vijay. Vijay pun menyambutnya dengan cinta namun dia tak tahu Ibuni juga ada di sana. Akhirnya pesta ulang tahun pernikahan pun digelar. Namun tiba-tiba Smita datang ke acara tersebut, Jay pun tak berkutik apalagi Arti memperhatikannya. Jay kemudian membawa Smita. Arti pun naik pitam karena Jay berani membawa selingkuhannya ke hadapannya. Dia pun menampiling Jay, YG membuat semua orang terkejut. Arti sudah tak kuat lagi menahan sakit hatinya, dan dia pun memutuskan untuk pergi. Sudah berusaha mencegahnya namun Arti kekeh dengan pendiriannya. Tak sampai di situ, Mukesh pun datang ke sana. Dia menghampiri Rajendran untuk menagih hutang Ajay sebesar 550 crore. Ajay pun kesal dan menegur Mukesh karena ingkar janji setelah apa yang sudah dia berilkan kepadanya. Mukesh pun membongkar pengkhianatan Ajay kepada Rajendran yang sudah membocorkan rahasia strategi perusahaannya. Sehingga kemarin Rajendran kehilangan tender pemerintah. Tapi Vijay maju dan mengalahkan mereka semua. Mukesh ketakutan melihat Vijay dan dia pun segera meninggalkan tempat itu. Vijay pun menghampiri ayahnya, dia hendak mengatakan sesuatu. Tapi bohong. Dia pun lebih memilih membawa ibunya masuk ke dalam rumah. Rajendran termenung, namun saat itu ponselnya berdering. Dan itu dari JP. JP mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya dan mengatakan jika semua ini adalah rencananya untuk mempermalukan Rajendran di depan umum. Dia pun bertanya apakah kini Rajendran sudah menentukan siapakah dari kedua anaknya yang layak untuk pewaris perusahaan. Setelah kejadian itu, Vijay hendak pergi, namun Rajendran meminta agar Vijay tetap tinggal. Dia ingin Vijay menjadi pewarisnya. Namun Vijay menolak karena dia tahu ayahnya sudah kecewa dengan kedua kakaknya dan sekarang dia tak mau terseret ke dalam masalah ini. Vijay menegaskan kalau dia datang ke sini hanya demi ibunya bukan ayahnya. Mendengar itu Rajendran tak bisa berkata apapun. Vijay pamit kepada ibunya dan pergi tanpa menoleh ke belakang padahal Rajendran berharap agar Vijay berubah pikiran. Setelah Vijay pergi Rajendran masih melamun. Namun tak berapa lama sudah melihat Vijay kembali YG membuat Rajendran terkejut. Sudah bertanya apakah ada yang ketinggalan? Vijay menjawab jika dia tak jadi pergi. Tiba-tiba datanglah Anand dari belakang yang membuat Rajendran mengerti mengapa Vijay kembali. Akhirnya setelah sekian lama, anak dan ayah itu kembali bersama. Rajendran menyesali keangkuhannya. YG merasa bahwa dia adalah pria paling kuat di muka bumi ini. Tapi ketika kematian akan menjemputnya, dia sadar jika dia hanya butuh ketenangan bukan ketenaran. Dia ingin memperbaiki hidupnya dan hanya Vijay yang bisa membantunya. Rajendran memohon agar Vijay menyetujui keinginan terakhirnya, dan meminta agar Vijay menyimpan rahasia ini bahkan sampai dia mati. Keesokan harinya, JP diberitahu kalau Rajendran akan mundur dari kerajaan bisnisnya. Hal ini membuat JP senang, dan segera menonton berita. Di sana Rajendran mengungkapkan jika benar dia akan mundur namun sebelum itu dia akan memperkenalkan ahli warisnya. Mendengar itu, JP terkejut dan bertanya-tanya siapakah yang akan menggantikan Rajendran. Dan terlihat saudara saya yang semakin hari semakin kaya Tikotok di Lebuan turun dari mobil mewahnya. Dia pertama kalinya datang ke kantor untuk menduduki kursi ayahnya. Kedua kakaknya segera datang karena tak terima kursi itu diduduki oleh Vijay. Namun Vijay menegaskan kalau sekarang dia adalah bosnya. Mereka pun menemui Rajendran, dan mempertanyakan keputusannya.
Namun Vijay kembali datang dan mengajak mereka bekerja sama, untuk membangun kembali bisnis keluarganya yang hampir terpecah. Mereka merasa terhina karena sekarang Vijay yang berkuasa, dan memilih untuk meninggalkan rumah. Keesokan harinya Vijay mendatangi pelabuhan yang dikelola Ajay dan Jay. Namun tak disangka Jay berniat untuk melenyapkan Vijay. Vijay tak tinggal diam, dia pun melawan semua anak buah Jay hingga babak belur. Suatu malam sudah melamun, Vijay menghampirinya dan sudah memberitahu kalau Arti mengirimkan surat gugatan cerai kepada Jay. Dia merasa hancur melihat keluarganya berantakan tepat di depan matanya. Keesokan harinya Vijay menemui Arti, dia meminta agar Arti memikirkan lagi keputusannya. Namun Ria mencela pembicaraan mereka dan menanyakan siapakah Vijay berani melarang ibunya untuk berpisah dengan ayahnya. Namun Vijay tak tersinggung, dia pun menyatakan kalau dia akan selalu ada untuk Arti dan juga Ria. Suatu ketika, seluruh jaringan perusahaan tambang milik Rajendran disegel pemerintah, belum diketahui apa penyebabnya. Rajendran mendatangi pihak terkait, untuk menanyakan mengapa tambangnya ditutup padahal dia menyewa tambang selama 50 tahun dan ini baru 30 tahun. Petugas menyatakan jika direktur di perusahaan Rajendran ada 3 orang, dan YG2 sudah menyalahi aturan itu mengapa tambang Rajendran ditutup. Terlihat Ajay dan Jay datang bersama JP. Rajendran terkejut mengetahui jika kedua anaknya kini bergandengan tangan dengan saingannya. Dia menjadi ngadarekdek dan Vijay berusaha menenangkannya. Petugas pun menyampaikan jika pihaknya akan membuka tender. Dia memberikan waktu 15 hari dan siapa saja YG menang akan memiliki tambang tersebut. Setelah pertemuan itu, JP mengatakan jika kini kedua anaknya sudah berada di pihaknya, dan Rajendran diminta bersiap untuk menerima kekalahan. Vijay pun segera pergi ke kantor. Rajendran meminta agar Vijay memenangkan tender ini, karena jika JP memenangkan tender, kedua kakak Vijay akan menjadi boneka JP. Dia yakin JP akan menang karena Ajay dan Jay mengetahui nilai perusahaannya. Rajendran berkata setidaknya dia harus melakukan penawaran 4.500 crore untuk tambangnya, dan itu lebih dari cukup dari nilai perusahaannya sekarang. Namun Vijay merasa jika penawaran itu tak cukup. Dan mereka harus melakukan lebih dari 4.500 crore. Di tempat lain, JP berdiskusi dengan Jay dan Ajay. Ajay yakin jika ayahnya akan melakukan penawaran sebesar 4.500 hingga 4.800 crore, dan JP harus melakukan penawaran senilai 5.000 crore. Namun Jay memiliki ide agar mereka melakukan penawaran sebesar 6.000 crore. Karena strategi ayahnya tak bisa diprediksi. JP meminta Mukesh untuk menemukan investor YG mau mendanai tender ini. Dan singkat cerita mereka pun menemukannya, dia adalah Aditya Metal, pengusaha sukses. YG hidupnya didedikasikan untuk uang, uang dan uang. Mereka pun melakukan pertemuan virtual, di mana Aditya Metal mau berinvestasi, namun dia ingin keuntungan 75% untuknya dan 25% untuk mereka. Mereka tak setuju dan meminta 55-45. Namun Aditya Metal kekeh dengan penawarannya, karena ini adalah uangnya, dia pun mematikan sambungan videonya. Mukesh marah karena dia susah payah mendapatkan investor besar seperti Aditya Metal. Akhirnya Jay pun berpikir untuk menerima tawaran Aditya Metal karena ini bukan tentang keuntungan, tapi tentang harga diri mereka di depan Rajendran. Singkat cerita pengumuman tender pun digelar, petugas sudah menyeleksi dari 18 perusahaan YG ikut serta dan menemukan 3 penawaran tertinggi. Penawaran tertinggi ketiga dari perusahaan KRG, penawaran tertinggi kedua dari perusahaan Rajendran, dan penawaran tertinggi ke-1 dari perusahaan JP. Itu artinya tender ini dimenangkan oleh perusahaan JP. JP dan YG lainnya senang mendengar kemenangannya.
Mereka pun mengejek Vijay YG tak becus membuat strategi. Rajendran. JP sudah tak sabar melihat kekalahan di wajah Rajendran. Dia pun bertanya kapan Aditya Metal datang. Mukesh menjawab jika sebagai investor penuh, Aditya Metal wajib menandatangani kontrak kesepakatan, dan katanya dia akan datang di hari penandatangan. Hari itu pun tiba, mereka sudah harap-harap cemas menunggu kehadiran Aditya Metal. Terlihat YG ditunggu tiba, Mukesh menyambutnya dengan gembira. Namun Aditya Metal seketika berhenti, dia pun menyatakan bahwa benar dia sepakat untuk menjadi invest. Dan bosnya lah YG berhak menandatangani kontrak. Saat pintu mobil dibuka, tak disangka kalau Vijay lah bos YG dia maksud. Ternyata sebelumnya Vijay sudah mengatur strategi untuk kalah, dan meminta bantuan kepada Aditya Metal. YG sebelumnya berinvestasi di aplikasinya. Dia meminta Aditya Metal untuk menjadi investor padahal uangnya adalah uang Rajendran. Mereka semua terdiam. Vijay balik mengejek mereka karena tidak bisa memprediksi strategi lawan. Mau tidak mau mereka harus lapang dada. Membiarkan Vijay menandatangani kontrak, dan kini Vijay lah bos mereka sekarang. Vijay membuat gagasan baru. Dia mensejahterakan para pegawai tambang. Bukan hanya itu, bahkan hampir 35 desa YG berada dekat tambangnya merasakan kesejahteraan tersebut. Dia menyiapkan pendidikan, kesehatan, juga sandang pangan. Suatu ketika, Arti menghubungi Suda untuk menanyakan keberadaan Ria. Namun Suda menjawab jika Ria tidak datang ke rumahnya. Mereka pun berkumpul mengkhawatirkan Ria. YG belum pulang dari sekolah. Arti mendapat kabar dari temannya jika Ria pasti dibawa pacarnya. Arti mengungkapkan kalau Ria berkenalan dengan pacarnya dari situs kencan. Tak lama Jay datang, dia menyalahkan Arti karena tak becus menjaga Ria. Namun Vidya angkat bicara siapa Jay berani menyalahkan Kakani. Jay menjawab jika dia ayah Ria, dan berhak memarahi Arti. Vijay pun mencela jika Jay memang ayahnya, di manakah Jay berada saat anaknya tidak ada. Seharusnya seorang ayah tahu kemana dan dengan siapa anaknya bergaul. Apakah Jay pantas disebut ayah? Jay pun terdiam. Saat itu kepolisian menghubungi Rajendran. Seorang inspektur, kita sebut saja Ojon, menemukan jejak Ria. YG sempat terlihat di sebuah kafe. Mereka pun bergegas ke kantor polisi untuk melihat rekaman CCTV. Terlihat Ria dibawa pergi oleh sebuah mobil dan mobil itu menuju sebuah tempat. Inspektur Ojon mengklaim bahwa di tempat itu orang-orangnya dikenal kejam. Bahkan dicurigai ke dalam jaringan perdagangan manusia. Bawahan Ojon mengatakan jika wilayah itu wilayah Anthony, namun Ojon menegurnya. Dia berkata jika dia tak tahu siapa Anthony. Vijay mengetahui ada YG tak beres. Dia pun datang ke wilayah itu dan menanyakan keberadaan Anthony. Namun bukannya memberitahu mereka, malah menyerang Vijay dan dengan sigapnya Vijay melawan mereka. Akhirnya Vijay menemukan Anthony. Dia menanyakan keberadaan Ria. Anthony berkata jika Ria dibawa menuju pelabuhan karena akan dijual ke luar negeri. Vijay pun mengikat Anthony di lapangan, disaksikan semua orang. Akhirnya Anthony menghubungi anak buahnya untuk membawa Ria kembali ke markasnya. Bak pahlawan kepolisian datang setelah Vijay berhasil membereskannya. Tak lama mobil YG membawa Ria datang. Vijay pun memeriksanya dan bersyukur Ria masih bisa diselamatkan. Setelah sadar, Ria berlari dan memeluk ayahnya. Vijay pun menghampiri Jay dan mengatakan jika anak tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya maka dia akan mencarinya di luar. Vijay mengantar mereka pulang, namun Arti meminta agar mereka pulang ke rumah keluarga Rajendran. Akhirnya mereka pun berkumpul kembali. YG membuat keadaan menjadi haru. Namun Jay memutuskan untuk pergi, tapi di perjalanan Jay mengingat Ria.
Di pagi hari sudah mendapati Jay berada di teras rumahnya, sudah bahagia melihat anaknya kembali. Begitupun Ria, Jay meminta maaf kepada ayahnya dan ayahnya tak kuasa membendung air mata. Jay juga meminta maaf kepada Arti dan Arti pun memaafkannya. Saat melihat Vijay dia pun segera menghampirinya, dia berterima kasih karena Vijay telah menyadarkannya. Di pagi hari sudah mendapati Rajendran pingsan. Mereka pun segera melarikannya ke rumah sakit. Disinilah Anand mengungkapkan kepada seluruh keluarga, kalau 6 bulan yang lalu Rajendran didiagnosis kanker pankreas. Namun dia diminta merahasiakannya dan hanya Vijay lah yang tahu semua ini. Vijay kembali bukan untuk menjadi ahli waris melainkan untuk memberikan kematian yang damai kepada ayahnya. Sudah dan Jay menghampiri Vijay dan mempertanyakan mengapa Vijay menanggungnya sendirian. Sudah menyuruh Jay untuk membawa Ajay pulang namun Jay yakin jika Ajay takkan pulang. Akhirnya Vijay turun tangan, kebetulan JP sedang mengadakan acara untuk mengumumkan kalau kini Ajay akan menjadi partner bisnisnya. Vijay pun datang ke sana dan mengajak Ajay pulang, namun Ajay tak mau, dia tahu kalau Rajendran sedang sekarat dan dia pastikan takkan datang bahkan sampai kematiannya. Vijay melaporkan ini kepada Sudha bersedih karena dia merasa gagal menjadi seorang ibu. Dia meminta sekali lagi kepada Vijay untuk membawa Ajay pulang, akhirnya Vijay ditemani Jay mendatangi perusahaan JP. Terlihat JP dan Ajay membujuk Gautam investor YG di awal film tadi hendak menggelontorkan uangnya ke perusahaan Rajendran. Namun Gautam menolak karena dia tak bisa membatalkan kesepakatan secara sepihak. Ajay menjawab siapa bilang sepihak? Dalam perjanjian itu dia ikut andil menandatangani karena dia salah satu direksi perusahaan. Akhirnya dengan bujuk rayu mereka Gautam pun tertarik untuk membatalkan kesepakatan dengan perusahaan Rajendran dan siap berinvestasi di perusahaan JP. Di saat mereka mengantar Gautam, Jay dan Vijay datang, Jay memohon kepada Ajay agar mau pulang, untuk menemui ayahnya. Namun Ajay tak mau, dia berkata jika dia bukan Jay yang tak memiliki pendirian. Jay menyatakan kalau dia kembali ke rumah karena menyadari apa arti keluarga sesungguhnya, namun tetap saja Ajay menolak. Vijay pun menghampirinya sambil berkata, jika Ajay ingin memutuskan kekeluargaan maka Vijay berhak mencoretnya dari Dewan Redaksi perusahaan Rajendran, karena sampai sekarang Vijay masih bosnya. Mengetahui itu Gautam ketakutan karena nantinya dia akan bermasalah. Dia pun memilih pergi dan membatalkan kesepakatan YG baru saja dibuat. Ajay kesal dan ingin menghajar Vijay. JP menyarankan jika Ajay ingin melukai perasaan keluarganya alihkan saja warisan bagian Ajay atas nama JP. Mendengar itu jelas saja Ajay menolak. JP pun kesal dan mengungkit hutang Ajay. Ajay kesal karena menyadari jika selama ini dia telah dimanfaatkan. JP pun mengerahkan anak buahnya untuk menyerang Ajay. Jay hendak menolong Ajay, namun Vijay menghentikannya. Dia berkata jika Ajay meminta pertolongan maka mereka akan menolongnya. Ajay merasa gengsi untuk meminta bantu Vijay. YG akhirnya karena Ajay tak bisa berkelahi maka dia tak bisa melawan. Vijay pun terus bertanya apakah dia harus membantunya. Ajay sekarat dan JP menyodorkan surat perjanjian kalau Ajay mengalihkan bagian warisannya kepada JP. Bukannya menandatangani, Ajay malah mencoretnya dan menyuruh Vijay melawan mereka semua. Vijay pun kemudian mengalahkan anak buah JP. YG sudah membuatkannya meneteskan darah. Vijay masih menghormati JP karena dia seumuran ayahnya. Dia pun memberikan pengertian kepada JP untuk menghapuskan persaingan di antara mereka. Jika JP menginginkan tender ini akan dia berikan, jika JP ingin dia mengalah, dia akan mengalah. Dia tahu dari dulu JP dan ayahnya bersaing untuk hidup, namun kini ayahnya sudah sadar. Ketika kematian menghampiri, uang jabatan dan semuanya tak berguna lagi dan kini YG ayahnya inginkan hanyalah kematian YG damai. Dia harap JP mengerti sebelum
Kematian menghampirinya juga, dan suatu saat nanti JP akan merasakan apa Yegi ayahnya rasakan saat ini. Dia menambahkan jika hidup bukan untuk menang dan kalah. Seketika itu JP terdiam. Vijay pun merangkul kedua kakaknya dan pulang ke rumah. Rajendran berpikir jika Vijay tak berhasil membawa Ajay, namun ternyata bukan hanya Ajay, cucu dan menantunya pun kembali ke rumahnya. Ajay meminta maaf kepada ayahnya. Yegi sudah bantangul tanpa memikirkan perasaan ayahnya. Mereka pun merayakan kebahagiaan ini dengan menggelar pesta ulang tahun pernikahan Shah dan ibunya. Mereka juga terlihat makan bersama dalam satu meja. Hal ini membuat Rajendran bahagia. Dia pun berterima kasih kepada Vijay. Yegi sudah menyadarkannya dan juga mengembalikan keharmonisan keluarga. Vijay pun menjawab jika seharusnya dialah Yegi berterima kasih karena tangan ayahnya Yegi membantu dia berjalan sejak kecil. Dan apapun itu dari kecil sampai sekarang dia menganggap ayahnya sebagai pahlawan. Beberapa waktu kemudian Rajendran meninggal dunia dan ketiga anaknya bersatu menabur abunya ke Sungai Gangga, dan film pun berakhir. Oke para pemirsa, itulah kisah dari film Varisu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.